Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Hadirin kiram, para alim ulama beserta para kiai yang selalu kami taati. Hadirin rahimakumullah. Hadirin para pencinta Rasulullah. Hadirin para perindu surga Allah. Hadirin yang rindu dengan dekat dengan Allah. Pada kesempatan hari ini, marilah saya berpesan pada saya pribadi khususnya dan umumnya kepada umat Islam dan para pendengar yang berbahagia. Marilah senantiasa taqarrubillah, marilah senantiasa takwa kepada Allah, marilah senantiasa meningkatkan iman Islam kepada Allah, meningkatkan takwa kita, meningkatkan ibadah kita dengan senantiasa selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengharap setiap aktivitas kita dicatat sebagai amal ibadah. Karena yang jelas ketika kita selalu beribadah dengan ibadah fardu syar'i, kita juga belum tentu ibadah ini diterima. Artinya kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah ghairu mahdhah, ibadah untuk habluminallah dan juga habluminan nas. Karena kita sadar sebagai manusia adalah al-insanu mahal khata' wa nisyan. Kita tidak lepas dari dosa. Kita merupakan penuh kelemahan manusia yang tempatnya salah dan lupa. Semoga dengan keterbatasan kita selalu kita diberikan suatu petunjuk, suatu hidayah untuk mencapai kekasih Allah, untuk mencapai dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama menimba ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Karena yang jelas ada dua konteks yang berbeda ketika kita beribadah, di mana ibadah ini ada yang hanya menjalankan ibadah untuk memenuhi suatu tugas, dan yang kedua adalah ibadah kita yang butuh, kita yang merasa diawasi. Ketika kita ibadah dengan hanya menjalankan tugas, selesai sholat contohnya, ya selesai saja, saya sudah melaksanakan sholat. Namun ketika dua konteks yang kedua adalah ketika sholat itu kita yang butuh, kita yang ingin soal kepada Allah, kita yang ingin jihad kepada Allah, maka kita merasa sholat itu benar-benar di hati kita. Ya, kita harus tahu ketika surat-surat yang kita baca, ketika ruku, ketika sujud, dan ini bisa mencerna atau mengangan-angan dalam diri kita artinya. Ya. Hadirin yang kami hormati, mengapa kita perlu dekat dengan Allah? Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya kita konteksnya sebagai manusia merupakan manusia fi ahsani taqwim, merupakan bentuk yang benar-benar sempurna. Kita diberi akhlak, diberi akal pikiran, diberi jasmani yang sempurna, cantik, hidungnya mancung, bisa bicara, kulitnya halus, secara jasmani, secara rohani kita punya insting. Dibanding dengan, mohon maaf, binatang, bahkan malaikat pun. Nah, dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki, mohon maaf, ketika kita sakit tidak usah jauh-jauh. Ketika kita merasa panas, merasa tidak bisa bernafas karena pilek, berapa yang harus kita keluarkan ke dokter? Apalagi mohon maaf, yang di rumah sakit itu banyak orang kaya, namun karena kesehatannya tidak boleh makan nasi, hanya infus dan lainnya. Belum lagi ketika darahnya, berapa darah yang harus dibayar. Namun kita gratis menghirup suhu udara setiap hari, gratis.
Sehingga dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayat. Sungguh ketika kita diberi suatu kenikmatan yang besar, kita wajib untuk bersyukur. Dan ketika nikmat itu tidak disyukuri, maka adab Allah sangatlah besar. Di sini kita diberikan untuk dekat dengan Allah, untuk bersyukur. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ada suatu masalah, ada suatu ujian. Saya yakin manusia itu mesti diberi ujian. Karena dengan ujian ini otomatis kita akan meningkat ketakwakan kita, kedewasaan kita. Nah, di sini ketika kita ibadah rutin, ketika kita ibadah takwa, sholat tahajud, sholat hajat, kemudian selalu bersolawat setiap hari, istighfar dan lainnya, ketika kita mendapatkan suatu ujian, maka kita diberi suatu kesabaran. Di dalam hadis, dalam surah hadis dalam Irsadul Ibad, dalam kitab Irsadul Ibad disebutkan bahwasanya ta'aruf ilallah fi rakhah yahrif kafi siddah. Dekatlah kepada Allah, fafiru ilallah, dekatlah dengan Allah, beribadahlah dengan Allah, takarub ilallah, mendekat, bersujud kepada Allah. Ketika kamu bahagia, senang pun tetap bersujud, bahagia mendapat nikmat bersujud, agar Allah akan dekat ketika kamu susah. Ya, fafisyiddah. Hadirin yang kami hormati, dalam hal pendekatan ini otomatis kita butuh suatu pedoman. Pedomannya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW akan sedo wafat, beliau mengamanatkan ada dua hal perkara. Tarakku fikum amroini, yaitu saya ketinggalkan dua urusan, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan apabila keduanya ini bisa kita jadikan pedoman, maka insya Allah tidak akan ada suatu kejelekan, suatu celaka di dalamnya. Lantadillu bihima, kan tidak ada. Hadirin, apakah itu Al-Quran? Jelas. Kalau Al-Quran jelas kata kita beribadah dan lainnya. Kutiba alaihimusiyam, contoh ketika kita atiullah wa atiur rasul di dalam surat Ali Imran, jelas. Mari kita bahas pada yang hadis. Pedoman yang kedua adalah hadis. Dalam hal ini hadis ada empat hal ya. Hadis mutawatir, hadis sahih, hadis hasan, hadis doif, dan hadis maudhu. Yang bisa dijadikan pedoman adalah hadis yang mutawatir, sahih, hasan, dan juga yang doif. Doif ada beberapa hal. Yang maudhu ini yang cacat, yang palsu. Ketika hadis mutawatir sahih, contohnya innama a'maru binniyat, jadi dalam Sahih Bukhari jelas. Ketika hadis hasan, mengkoma Ramadan imanan wahtisanan. Ini ketika di dalam bulan suci Ramadan mendirikan sholat tarawih dan lainnya, imanan wahtisan ghufiralahu min dambihi, maka diampuni dosanya setahun yang lalu. Hasan, ini baik. Kemudian yang ketiga adalah hadis doif. Doif itu hadis yang terpisah, yang lemah. Dalam hal ini ada beberapa hal doif bisa dijadikan pedoman, yaitu yang pertama tidak bertentangan dengan Al-Quran, yang kedua tidak bertentangan dengan hadis mutawatir sahih, kemudian yang ketiga tidak bertentangan dengan tauhid, jelas. Yang keempat adalah meningkatkan atau memotivasi untuk berbuat baik, pahalanya yang besar. Seperti tadi itu di dalam mengkoma Ramadan ini termasuk hadis doif. Namun ini kan untuk memotivasi agar kita beribadah di bulan suci Ramadan ini lebih giat. Ada lagi banyak sekali ya. Ketika kita menghormati tamu, maka tamu itu membawakan keberkahan dan lain-lainnya. Hadirin yang kami hormati, dengan berpedoman dua hal tadi, Al-Quran dan hadis, dan kita berniat
bahwasanya ibadah ini benar-benar kita butuh, kita bersyukur dan kita bertakarub, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan pedoman Al-Quran hadis. Semoga ibadah kita, amal ibadah, amal aktivitas kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.